warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Diary Rosi Channel. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan back to sekolah. Back to sekolah, kan? Bangku sekolah. Oke, kali ini Rosi akan mengajak kamu untuk membuka-buka lagi nih pelajaran terkait, bukan pelajaran ya, lebih spesifiknya itu materi kuliah tentang pertanahan, yaitu pengertian administrasi pertanahan. Nah, ini kamu pasti nggak asing lagi kan dengan istilah pertanahan, oke? Dan selain pertanahan, ini nih yang lebih nggak asing lagi adalah agraria. Pasti kamu sebenarnya pasti kamu mikir gini deh. Sebenarnya antara agraria dan pertanahan itu sama nggak sih? Gitu ya. Dan jawaban dari pertanyaan kamu itu akan kita dapatkan dari keterangan berikut. Oke? Pengertian administrasi pertanahan. Buku yang mengulas tentang administrasi pertanahan itu banyak banget, dan materi tentang pertanahan itu banyak banget. Mengapa? Karena tanah adalah salah satu objek vital, objek penting yang tidak bisa terlepas dari kehidupan kita. Mengapa demikian? Ya, kita tahulah apa yang kita pijak sekarang ini adalah tanah. Oke? Kalau kamu nggak memijak tanah, pasti kamu akan itu loh, melayang. Iya, tapi kan walaupun kamu melayang pun itu pasti kamu kena yang namanya agraria ini, masuk ke agraria. Lalu apa sih agraria itu? Kok biasanya disetarakan dengan pertanahan? Penasaran kan? Yuk ikuti. Oke, kita pengertian administrasi pertanahan. Kemarin kita kan sudah membahas tentang pengertian administrasi kan. Kalau belum jelas atau sudah lupa-lupa, ingat nih. Namanya juga al-insanu mahalul khoto'i wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Oke, bisa flashback di video sebelum ini. Pengertian administrasi pertanahan. Pengertian pertanahan seperti yang diungkap oleh Rusmadi Murad. Pertanahan menurut Rusmadi Murad adalah suatu kebijaksanaan yang digariskan oleh pemerintah dalam mengatur hubungan hukum antara tanah dan orang sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA 1997 ayat 1. Oke ya teman-teman, itulah pengertian pertanahan menurut Rusmadi Murad. Oke, lalu apa sih yang dinamakan agraria? Mengapa kok disetarakan nih atau disama-samakan nih atau ada yang menyamakan nih dengan pertanahan? Pengertian agraria yang digunakan dalam UUPA justru mencakup arti yang luas. Pengertian agraria meliputi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Dalam batasan-batasan seperti yang ditentukan dalam pasal 48 UUPA, hal tersebut meliputi pula ruang angkasa, yaitu ruang di atas bumi dan air yang mengandung tenaga dan unsur-unsur yang dapat digunakan untuk usaha-usaha pemeliharaan dan perkembangan kesuburan bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan itu. Nah, dari pengertian itu kita tahu bahwa agraria itu skopnya lebih luas daripada pertanahan ya. Jadi hukum agraria ini bukan hanya mencakup tentang hukum pertanahan saja, tetapi juga hukum air, hukum pertambangan, perikanan ya, karena ikan itu kan di dalam air nih.
Dan air itu walaupun air laut yang luas banget, pasti dasarnya itu adalah tanah. Seperti itu ya. Dan hukum tenaga serta unsur ruang angkasa. Jadi yang ada di atas tanah pun itu terkena hukum yang namanya hukum agraria. Jadi bukan hukum pertanahan lagi. Maka dari itu apabila ada penerbangan dari luar Indonesia yang secara ilegal nih masuk ke perbatasan udara di Indonesia, itu pasti akan dikejar oleh tim yang bersangkutan. Yang bertugas ya maksud saya. Ya, sekarang jadi tahu kan apa perbedaan antara agraria dan pertanahan, yang mana pertanahan itu berbeda dengan agraria. Agraria itu mencakup pertanahan, tetapi pertanahan belum tentu. Agraria itu mencakup pertanahan, dan pertanahan itu salah satu dari agraria. Karena agraria mencakup lima hal: pertanahan, air, pertambangan, ini minerba, perikanan, tenaga, dan unsur ruang angkasa. Karena ini semuanya mempunyai undang-undang sendiri, teman-teman. Jadi di dalam undang-undang agraria itu ada sub-subnya. Mencakup tentang tanah sendiri, air sendiri, dan seterusnya. Oke. Lalu apa sih pengertian administrasi pertanahan itu sendiri? Nah, kita merujuk lagi ke Rusmadi Murad. Administrasi pertanahan menurut Rusmadi Murad adalah suatu usaha dan manajemen yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan pemerintah di bidang pertanahan dengan mengerahkan sumber daya untuk mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oke, jadi tahu kan? Setelah kita mengetahui pengertian administrasi pertanahan, dan perlu teman-teman ketahui juga nih, administrasi pertanahan ini berdasar pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3. Oke, kita lanjut ya. Ini ada sebenarnya catur tertib pertanahan, bukan buat tertib, tapi ini catur tertib untuk memudahkan kita mengingat. Oke. Catur tertib pertanahan itu ada apa aja sih? Ada tertib hukum pertanahan itu sendiri, tertib administrasi pertanahan, tertib penggunaan tanah, dan tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan. Nah, ini mempunyai keterangan sendiri-sendiri. Kita tahu kan tanah itu sangat kompleks banget yang dibahas. Jadi ini saya hanya merangkum poin-poin penting terkait dengan pertanahan itu sendiri. Oke, ini nanti teman-teman bisa mencari referensi dari berbagai macam buku, dari berbagai macam sumber, baik itu jurnal maupun artikel. Dan yang pasti nih ya, jurnalnya itu memang benar-benar jurnal. Ya, kan banyak tuh klasifikasinya jurnal yang Q1, Q2, 3, seperti itu ya. Begitu pula dengan artikel, seperti itu. Oke, kita ke ini. Ruang lingkup administrasi pertanahan. Mengapa sih saya kok hanya merangkum ini saja? Karena nanti kalau dijelaskan panjang banget, dan bahkan yang menonton pasti jemu karena meluangkan waktu yang begitu banyak untuk menonton satu video saja. Karena ini juga banyak banget sumber-sumber yang membahas ini, jadi ini saya tulis garis besarnya aja. Untuk pengembangan silakan teman-teman mencari referensi lain. Oke? Ruang lingkup administrasi pertanahan itu ada 4, meliputi penatagunaan tanah, penataan penguasaan tanah, pengurusan hak tanah, dan yang keempat, pengukuran dan pendataan tanah. Ini sangat rinci sekali ya ruang lingkup administrasi pertanahan, soalnya tanah itu di masyarakat, baik itu di desa maupun di perkotaan, kalau tidak tertib, ini pasti menyebabkan persengketaan di kemudian hari. Seperti itu ya. Jadi,
Ini yang banyak apa itu, yang penting ini bukan cuma nomor 4 saja pengukuran dan pendataan, tetapi ini semua juga penting. Walaupun di pendataan tanah itu sangat vital banget, gitu. Dan yang terakhir ini adalah pembagian urusan pemerintah bidang pertanahan. Jadi tanah itu objeknya hanya satu, tetapi yang mengurusi itu ada 8. Siapakah mereka? Pembagian urusan pemerintah bidang pertanahan, yang pertama adalah mengenai izin lokasi. Kedua, pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Yang ketiga, penyelesaian sengketa tanah garapan. 4, penyelesaian masalah ganti rugi dan satuan tanah untuk pembangunan. Yang kelima, penetapan subjek dan objek retribusi tanah serta ganti rugi tanah kelebihan maksimum dan tanah absente. Yang keenam, penetapan tanah ulayat. Yang ketujuh, pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong. Dan yang kedelapan, izin membuka tanah. Tambahan lagi nih, kesembilan, perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten atau kota. Oke, jadi dari bidang-bidang itu tadi ya, seperti izin dan lain sebagainya, itu tadi banyak sekali pihak-pihak yang ikut berkecimpung di sana. Mulai dari yang paling dekat dengan kehidupan kita adalah RT, RW, Kasun, ya kalau kita tinggal di desa, ada Kades, camat, dan lain sebagainya, itu juga ikut menyaksikan, misal nih, saya beli tanah. Nah, perangkat-perangkat itu tadi juga ikut menyaksikan pengukurannya bagaimana, perjanjiannya bagaimana, siapa yang membeli, itu baru di tingkat desa, belum di tingkat kota atau pembangunan yang berskala besar, atau bahkan pembangunan misal kayak jalan provinsi itu tadi juga melibatkan pihak yang lebih luas lagi skupnya. Oke? Dari sini gimana? Bisa dipaham? Nah, teman-teman yang mempunyai materi lebih bisa di chat di kolom komentar agar kita bisa saling berbagi. Oke, dari saya sekian. Apabila ada kurang maupun hilaf, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan komen, serta subscribe dan nyalakan loncengnya.